Halo sahabat semuanya, kembali lagi di Kamar Yunus. Nah, bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Kali ini aku akan keluar dari pembahasan tentang per-HIV-an atau penyakit menular seksual atau tentang kesehatan seks dan reproduksi. Kali ini aku akan membahas tentang PNS. Kebetulan aku adalah seorang PNS aktif di pemerintah. Kalau asiknya menjadi PNS itu sudah banyak banget dibahas di internet kalau kalian browsing atau di YouTube. Kali ini aku akan bercerita tentang bagaimana nggak asiknya jadi PNS atau nggak enaknya menjadi seorang pegawai negeri sipil berdasarkan pengalaman yang aku rasakan selama 2 tahun menjadi PNS. Langsung aja, yang pertama, nggak enaknya menjadi seorang PNS adalah gaji relatif kecil. Nah, kalau kalian bercita-cita untuk menjadi PNS hanya untuk mengejar gaji yang besar, untuk mengejar uang atau gaji, maka kalian harus memikirkan atau mempertimbangkannya kembali, karena ternyata gaji pegawai negeri sipil tidak sebesar yang kalian bayangkan. Ya memang betul kalau gaji PNS itu stabil dan bahkan nantinya di hari tua kalian akan mendapatkan gaji atau pensiunan. Namun bukan berarti mendapat gaji yang stabil itu sama dengan mendapat gaji yang besar. Kalian juga bisa browsing di internet berapa sih gaji PNS, baik secara golongan ataupun juga secara jabatan yang dia pegang. Kalau boleh jujur sih, gaji PNS dengan level jabatan yang sama itu masih lebih sedikit dibanding gaji seorang karyawan BUMN, karyawan tetap BUMN, atau karyawan tetap di perusahaan swasta multinasional ya. Gak enaknya jadi PNS yang kedua adalah banyaknya aturan yang harus ditaati oleh seorang PNS. Nah, kalau kalian bekerja di perusahaan swasta atau di BUMN, mungkin tetap ada yang namanya aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh karyawan pada saat bekerja. Namun, aturan dalam PNS itu jauh lebih banyak dan lebih ketat. Kenapa? Selain kita harus berseragam tiap hari, berpenampilan rapi dan sopan, ada aturan-aturan lain dalam bertutur kata dan beretika di masyarakat yang disebut sebagai etika publik seorang PNS. Selain itu ada aturan-aturan lainnya yang jumlahnya banyak dan bisa kalian cek di internet. Aku sendiri sebenarnya tidak tahu sebelumnya kalau ternyata aturannya lebih banyak daripada yang aku kira. Seperti mungkin kalau kalian bekerja di perusahaan swasta, mewarnai rambut itu masih boleh. Tapi kalau di PNS itu nggak boleh mewarnai rambut dengan warna yang mencolok. Atau kalian bisa berpenampilan lebih santai dan lebih beragam pada saat bekerja. Sedangkan kalau di PNS ya seragamnya itu-itu aja. Aturan-aturan ini juga ternyata mengikat pada saat kalian bermain sosial media. Mungkin kalau kalian seorang karyawan swasta atau bukan PNS, kalian bisa dengan bebas menulis di sosial media atau mengekspresikan diri kalian melalui sosial media, menyuarakan berbagai hal. Tapi kalau seorang PNS itu ada hal-hal yang perlu dibatasi dan dipertimbangkan pada saat posting apabila itu berkaitan dengan isu politik di lingkungan instansi tempat dia bekerja, karena itu bisa berpotensi memprovokasi isu tersebut. Seorang PNS sangat tidak direkomendasikan untuk ikut campur dalam hal-hal yang bersifat politik, terutama yang berkaitan dengan instansi tempat dia bekerja. Jadi kalau kalian termasuk orang yang ekspresif di sosial media dan ingin mengungkapkan berbagai hal di sosial media, mungkin cita-cita menjadi PNS harus kalian pertimbangkan lagi ya sahabat. Gak enaknya jadi PNS yang ketiga adalah dianggap kaya oleh tetangga. Nah, ini mungkin sahabat sudah tahu semua ya. Kalau mungkin sahabat atau mungkin temannya sahabat atau mungkin tetangganya sahabat ini ada yang diterima sebagai seorang PNS, biasanya anggapan umum dari masyarakat itu adalah, wah, seneng dia sudah jadi PNS nih, dia sudah jadi orang yang mampu atau kaya. Padahal kan yang namanya kaya atau tidak kaya itu kan tergantung berapa penghasilannya dan apa aset yang dia punya, bukan dari apa profesinya saja. Nah, kalau ternyata dia PNS tapi utangnya banyak atau dia mungkin
gajinya masih relatif kecil, maka tidak bisa dikatakan langsung kaya. Cuma mungkin karena asumsinya bahwa PNS itu punya penghasilan stabil, maka dipikirnya bahwa keluarga yang ada PNS-nya itu dianggap mampu atau kaya. Nah, kalau aku pribadi sendiri, sahabat, menanggapi ini sih lumayan santai ya, karena menurutku ya mungkin anggapan seperti ini bisa dijadikan doa positif juga buat aku, agar mungkin ya barangkali memang bisa jadi kaya beneran ya, kan kita nggak tahu ya. Kalau kalian sendiri pas sudah punya pekerjaan yang cukup baik, diomongin juga nggak oleh tetangga, dianggapnya kaya gitu. Jadi kalau kalian termasuk orang yang sensitif ketika diomongin oleh tetangga, ya kalian harus pertimbangkan deh profesi-profesi yang cukup dianggap presis di masyarakat Indonesia. Gak enaknya jadi PNS yang keempat adalah lembur atau kerja lembur gratisan. Nah, ini mungkin nggak kalian temukan di perusahaan swasta, di mana umumnya kita akan mendapatkan bonusan atau uang lembur dari waktu overtime atau lembur yang kita lakukan. Nah, kalau kalian di dunia PNS, jangan harapkan ada uang lembur ya, karena gaji kita umumnya sudah komplit diberikan pada saat kita gajian dan sudah ada tunjangan-tunjangannya. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan di luar jam kerja atau menambah jenis pekerjaan yang kita lakukan di luar job desk kita, tidak ada bonusan atau lemburannya ya sahabat. Aku sih tidak tahu ya kalau di luar sana ada instansi yang memberikan tunjangan khusus atau bonus pada jenis pekerjaan tertentu atau melakukan pekerjaan di luar jam kerja. Yang jelas apa yang aku alami dan lihat bahwa umumnya di PNS tidak ada yang namanya bonusan atau uang lembur. Jadi kalau sahabat ini termasuk orang yang workaholic atau penyuka bekerja, perlu kalian pertimbangkan kembali, karena waktu dan tenaga kalian tidak akan diganti dengan uang jika kalian berprofesi sebagai seorang PNS. Yang kelima dan terakhir, nggak enaknya jadi seorang PNS adalah sarana dan prasarana itu kurang mendukung. Aku nggak berbicara ya tentang sarana dan prasarana mewah yang sering ditampilkan di berita-berita TV ya, kalau ada fasilitas inilah, fasilitas itulah. Mungkin itu sih yang kelihatan dari tertentunya saja, tapi sebenarnya yang aku alami dan rasakan itu banyak sarana dan prasarana yang kurang mendukung, bahkan untuk pekerjaan yang kita lakukan sebagai seorang PNS. Katakanlah aku yang bekerja di sektor pelayanan publik, di mana harus melayani masyarakat secara umum setiap harinya. Namun, komputer yang aku gunakan saja itu sudah berusia di atas 10 tahun, dan spesifikasinya itu sebenarnya sudah dianggap tidak layak ya untuk dipakai saat ini, di mana masyarakat itu membutuhkan pelayanan yang praktis dan cepat. Selain itu, peralatan-peralatan yang digunakan itu juga sudah termasuk usang. Jadi kalau kalian berharap menjadi seorang PNS itu akan mendapatkan fasilitas atau sarana prasarana seperti yang kalian tonton di TV atau di film, atau yang kalian lihat di bank atau di perusahaan-perusahaan swasta besar, ya kalian coba deh mikir-mikir lagi, karena yang aku alami nggak seperti itu. Nah sahabat, demikian ya nggak enaknya jadi PNS menurut pengalaman yang aku rasakan selama menjadi PNS. Nah kalau ada cerita-cerita lain seputar bagaimana tentang dunia per-PNS-an ini, aku akan bercerita kembali ke sahabat Kamar Yunus semuanya. Salam buat sahabat semuanya, see you in the next video.